Mampus lo ya. Jalu. Kang Soka. Awas. Biar lu rasain. Di awal film kita diperlihatkan Kaslan yang dimana ia adalah ketua dari gerombolan penjahat. Kaslan sakit hati karena Soka yang diterima menjadi mandor di penggilingan milik Juragan Wirya. Kaslan yang sudah memiliki jimat ingin balas dendam dengan menghabisi keluarga Soka. Soka, lu mau ngilang-ngilang depan gue? Rasain lo. Gue udah punya jimat buat bunuh lo. Istri Soka yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara anak buah Kaslan berada di kamarnya. Ia pun kaget dan langsung menyuruh anaknya Santi dan Somat untuk bersembunyi. Di sisi lain, Soka dan Kaslan beserta anak buahnya hendak bertarung. Mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Bunuh dia. Baik, Juragan. Soka yang melawan anak buah Kaslan pun ia pun keteter terus-menerus diserang oleh anak buah Kaslan. Di sisi lain, istri Soka pun diserang juga oleh anak buah Kaslan. Dan Kaslan yang sudah mengetahui kelemahan Soka, ia pun langsung menusuk Soka dari belakang hingga Soka pun tewas. Mampus lo. Tamat riwayatmu, Soka. Terkutuk lu, Kaslan. Dan pada akhirnya istri Soka pun kalah dan Kaslan pun hendak memperkaos istri Soka. Namun tiba-tiba Somat yang melihat sebatang golok, ia pun langsung mengambil hendak menebas Kaslan. Namun tiba-tiba Kaslan berbalik dan menebas tangan Somat hingga buntung. Biar lu rasain. Tiada. Somat yang berhasil kabur dari anak buah Kaslan dan ia pun bersembunyi hingga akhirnya Somat ditolong oleh Wak Bisrun dan diobati. Somat juga dibawa ke Guru Madi untuk diobati. Somat, Wak Bisrun, kenapa lu? orang tua saya. Astagfirullahaladzim. Bapak siapa? Ini Guru Madi. Akhirnya Somat yang sudah tidak mempunyai siapa-siapa kecuali Santi, adiknya yang kabur entah kemana. Ia pun akhirnya tinggal bersama Guru Madi hingga ia pun dewasa. Kamu sudah sehat kan? Kamu harus menjadi orang yang berguna, ya? Ya, Pak. Besok, gua akan ajarkan ilmu silat. Di sisi lain kita diperlihatkan
oleh seseorang lelaki yaitu Kusir Juragan Wirya, yang dimana ia memberitahu anak Juragan Wirya bahwa delman yang ia tunggangi tercebur ke dalam sungai hingga Juragan Wirya pun tewas terbawa arus. Tawakallah. Saya pasrah, Wak. Somad yang kini sudah beranjak dewasa dan ia pun kini pandai bela diri. Ia pun tidak segan-segan membantu warga yang kesusahan, dan salah satunya warga yang sedang dirampok oleh anak buah Kaslan. Ia pun membantu warga tersebut. Sampai putus lu. Kali ini anak buah Kaslan berulah lagi, namun kali ini yang ditagih adalah Wabisrun, yang dimana Wabisrun mempunyai hutang kepada Kaslan. Namun di sini beruntung Somad datang tepat waktu dan menolong Wabisrun dari anak buahnya Kaslan yaitu Jalu. Lari. Wak Bisrun. Lagi dan lagi anak buah Kaslan berulah. Kali ini dia hendak menagih hutang kepada warga dan memaksa akan menghancurkan dan mengambil barang-barang milik warga jika tidak mampu membayar hutang. Namun kali ini datanglah pendekar wanita yang menolongnya. Siapa lu? Kalian tidak pantas tahu namaku. Serang. Bangsat. Murni, salah satu anak Juragan Wirya yang sedang melintas, tiba-tiba diganggu oleh anak buah Kaslan. Namun beruntung Somad datang tepat waktu. Murni tadinya hendak diperkosa namun tidak jadi karena digagalkan oleh Somad. Awas, Bang! Murni didatangi oleh antek-antek Juragan Kaslan untuk menjual penggilingan padinya. Namun Murni dengan kekeh untuk tidak mau menjual penggilingannya kepada Juragan Wirya. Dan Murni juga didatangi olehnya. Di sini Somad telah jatuh cinta kepada Murni dan begitupun sebaliknya. Murni pun telah menyukai Somad. Maaf. Mau apa mereka tadi? Mereka memaksa saya menjual penggilingan ini. Jangan khawatir. Neng Murni kan tidak sendirian. Terima kasih, Bang. Buat Neng Murni, apapun yang terjadi, Abang ikhlas. Dan kali ini Somad berkunjung ke rumah Murni. Di sini mereka mengobrol, membicarakan tentang kematian Juragan Wirya yang dimana meninggal akibat karena kecelakaan. Somad yang mengetahui itu tidak mempercayai begitu saja. Ia pun bercerita kepada Murni dan mengajak Murni untuk menyelidiki apa penyebab kematian Juragan Wirya yang sebenarnya. Somad dan Murni pun pergi ke tempat kejadian perkara. Kita cari bersama bukti-bukti itu. Disinilah 40 hari yang lalu ayah saya meninggal akibat terperosok ke dalam jurang. Waktu itu, Neng Murni baru pulang dari penggilingan padi. Iya,
dari arah sana menuju kemari. Dan ternyata benar dugaan Somat bahwa Juragan Wirya meninggal bukan karena akibat kecelakaan, melainkan ia meninggal dibunuh oleh anak buah Juragan Kaslan, yang dimana dibuat seolah-olah menjadi sebuah kecelakaan. Juragan Wirya dibunuh karena ia tidak mau menjual penggilingan padinya kepada Juragan Kaslan. Murni dan Somat mengetahui kejadian yang sebenarnya karena ia bertemu dan bertanya kepada Wanaim. Wanaim adalah kusir dokar tersebut. Wanaim menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Somat dan Murni. Neng Murni. Wanaim? Wak? Neng, orang tua Neng mati bukan karena kecelakaan. Hei, Ria, tunggu dulu. Lo turun cepat. Mau apa kalian nyetopin gue? Lo tahu, kalau lo gak mau jual itu penggilingan, sekarang juga gua beli nyawa lo, tahu? Naim, lari lu! Gimana Jainan? Beres bang. Bagus. Dan ketika sedang bercerita, Wanaim tiba-tiba meninggoy karena dihantam golok dari jarak jauh oleh anak buah Juragan Kaslan. Saudara yang membunuh penjahat itu. Iya, kenapa? Abang keberatan? Wanaim. Dan perasaan Murni yang tidak enak akan sesuatu. Dan benar saja, ia tiba-tiba mendapat kabar dari Mehmet yang terluka parah akibat serangan dari anak buah Kaslan. Ternyata penggilingan padi milik Murni diserang oleh anak buah Kaslan, dan para penjaganya pun dihajar hingga babak belur. Mehmet? Kenapa kamu, Met? Kenapa? Apa yang terjadi, Met? Penggilingan. Panggilan kita kenapa? Kenapa? Dan di sisi lain, di sebuah warung, yaitu warung Bang Dul, ada anak buah Kaslan yang datang dan meminta minuman. Namun di sana ada adik Murni dan salah satu pendekar wanita. Adik Murni yang tidak suka atas kedatangan anak buah Kaslan, ia pun marah karena ia mengetahui bahwa yang membunuh ayahnya adalah mereka, dan terjadilah perkelahian antara mereka. Dan ketika pertarungan sedang berlangsung, adik Murni pun merasa keteter dan ia pun dikeroyok oleh anak buah Kaslan. Adik Murni yang kewalahan, ia pun harus terkena beberapa pukulan oleh anak buah Kaslan. Namun di sini Bang Somat datang tepat waktu, begitupun dengan pendekar wanita yang membantunya. Kurang ajar.
Murni yang selalu diganggu oleh antek-antek anak buah Kaslan. Ia pun terus diganggu agar Murni mau menjual penggilingan padi miliknya ke Juragan Kaslan. Namun di sini Murni pun mencoba untuk kabur, namun ia tertangkap oleh antek-antek Juragan Kaslan. Namun di sini Bang Somad pun datang tepat waktu untuk membantu Murni. Hingga pada akhirnya Somad pun menyerah karena Murni yang ditahan oleh Mandor Badru. Somad dikubur oleh anak buah Mandor Badru. Murni pun ditahan, diikat oleh Mandor Badru. Dan di sini Somad berusaha untuk membebaskan diri, namun tiba-tiba datanglah Santi yang ternyata adalah adik Somad yang dulu terpisah. Pendekar wanita itu adalah Santi, adik Somad. Lu anak si Soka. Bang Somad. Lebih baik gue tekan itu surat. Daripada tersiksa terus. Hah? Mari Nona. Bang Somad, saya Santi adik abang. Santi. Bang Somad berusaha membebaskan dirinya dari tanah, hingga akhirnya ia pun berhasil dan langsung menghajar anak buah Juragan Badru. Dan tiba-tiba muncullah Guru Madi beserta adiknya Murti. Dan ternyata Guru Madi mengenali Datuk Merah dan Datuk Hitam, dan Guru Madi pun mengingatkan bahwa ia dihasut oleh Juragan Kaslan. Guru Madi. Bajingan! Kubunuh kau! Tapi jangan. Rupanya Datuk Merah dan Datuk Hitam telah dipengaruhi oleh Juragan Kaslan. Dan di sini Somad dan adiknya Murni berusaha mencoba menyelamatkan Murni dari Juragan Kaslan. Hei, orang-orang murtad. Sebelum terlambat, lebih baik kalian bertobat. Gimana Nang Murni? Cepat bilang. Dan kali ini Mandor Badru disogok oleh istri Juragan Kaslan, yang dimana ia diberi hadiah oleh istri Juragan Kaslan untuk membawa kabur Murni dan menikahinya. Namun tiba-tiba Juragan Badru pun dikhianati oleh anak buahnya bernama PI. Juragan Badru ditebas lehernya oleh PI dari belakang. Dan PI bersama kawannya membawa Murni pergi dari tempat tersebut. Duluan. Gua masih ada perlu. Baik, Mandor. Bang Mandor. Bang Mandor. Bangsat lu, BI. Hah? Daripada dia yang dapat taruhan, mendingan kita berdua. Ayo jalan duluan. Ayo. PI dan kawannya yang membawa kabur Murni, ia pun beristirahat sejenak. Namun ketika kawan PI yang sedang buang air, tiba-tiba Murni kabur. Namun di sini mereka mengejar Murni dan tiba-tiba dihadang oleh adik Somad dan terjadilah perkelahian antara mereka. Manusia-manusia binatang, kalian harus mati. Bangsat. Lo lagi. Hei!
Murti dan Somad yang sedang mencari Murni. Ia di tengah perjalanan bertemu Juragan Kaslan dan terjadilah perkelahian antara mereka. Dan kali ini tinggal Juragan Kaslan, Santi dan Somad bersatu untuk melawan Juragan Kaslan, yang dimana Juragan Kaslan adalah orang yang jahat. Dan kali ini Juragan Kaslan menunjukkan ilmu golok iblis kepada Santi dan Somad. Dan di sini Santi dan Somad pun bergabung bersatu mengeluarkan ilmu yang mereka punya. Dan pada akhirnya Juragan Kaslan pun tewas di tangan Santi dan Somad. Hati-hati bang, dia akan menyerang kita dengan ilmu golok iblis. Bacakan ayat suci. Bang Somad. Oh, Santi, lambat! Terima kasih yang sudah menonton dan film pun selesai. Buat teman-teman jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di channel ini agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak video yang dibuat. Terima kasih sudah menonton. Bang Somad.